Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bergabung Pembaha dengan reporter kami ya di channel YouTube yaitu Jejak Krime. Di sini di mana ada laporan masuk ya, maksud dan tujuan mahasiswa yang lagi demonstran di Jakarta saat ini, di mana ada tuntutan untuk apa ya, menurunkan harga BBM dan mahasiswa itu meminta, perbaikan ekonomi Indonesia. Dan mahasiswa meminta untuk, apa ya, tunjangan untuk DPR itu, untuk perumahan ya, itu 50 juta teman-teman, coba kita bayangkan ya. Itu tunjangan untuk DPR ya. Jadi untuk itu makanya mahasiswa itu berlomba-lomba, ribuan kaki melangkah ke gedung, DPR untuk menuntut hak rakyat, begitu teman-teman ya. Jadi Indonesia itu, apa ya, seakan-akan itu mengingat sejarah di tahun 1997, krisis moneter, teman-teman. Jadi untuk itu saudara-saudari simak video Jejak Krim ini, nantinya agar saudara itu tahu apa yang terjadi riuk-piuknya pemerintah itu, ya. Jadi di sini saya akan terus menyiarkan perubahan Indonesia yang mungkin rakyat di pedesaan ya, yang tidak tahu, ya kan. Jadi apa yang terjadi sekarang itu, banyak ini yang belum tahu ya. Coba saya sudah ini ada laporan masuk ini, ini laporan dari rekan-rekan yang ada di lapangan ya, yang sedang demo saat ini, di mana reporter Jejak Krim ini, memberi laporan masuk ke studio saya ya. Ini ada ratusan peserta yang menggelar demonstrasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Aksi ini tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan atas aspirasi kepada pihak terkait. Massa berkumpul di lokasi sejak siang hari ini sementara aparat keamanan melakukan, pengamanan agar apa ya, kegiatan berjalan tertib setelah menyampaikan orasi dan melakukan dialog. Para peserta membubarkan diri secara damai. Nah, itu baru bisa menjadi contoh ya, mahasiswa yang tegas, mahasiswa-mahasiswa yang memang patut diacak jempol ya, tidak melakukan anarkis, tidak melakukan perusakan ya, tidak menimbulkan huru-hara, tidak merugikan, fasilitas-fasilitas, baik fasilitas pemerintahan atau fasilitas-fasilitas hak pribadi rakyat ya, atau tidak ada korban-korban yang sekiranya merugikan untuk orang lain ya, itu baru mahasiswa Indonesia ya teman-teman ya. Nah itu Pak DPR, Bapak Presiden, Bapak Menteri, tolong kabulkan ya tuntutan mahasiswa ini, ya. Karena apa? Tujuan mahasiswa itu biar Indonesia itu maju, Pak, ya. Jadi tolonglah. Jadi Bapak jangan hanya duduk di kantor, turun ke lapangan. Nah, kalau saya sebagai rakyat kecil paling setuju kalau MBG itu dihapus, Pak. Karena apa? Nggak sesuai, Pak. Yang ada di desa-desa itu cuman sayur kangkung, Pak. Cuma sayur kangkung sama telur puyuh 1 biji, ya. Buahnya buah klengkeng 1 biji. Nggak ada yang namanya makanan sehat, nggak ada, Pak, di desa. Nggak sesuai apa yang ada di lapangan seperti itu ya. Nah, begini teman ya. Di tengah, hiruk-pikuk kehidupan kota, ribuan langkah berkumpul membawa satu tujuan, menyampaikan suara dan aspirasi. Sebuah aksi demonstrasi, berlangsung selama kurang lebih 3 jam, teman-teman ya. Terjadi bagian dari perjalanan panjang masyarakat dalam menyuarakan pendapat sejak awal kedatangan massa, ya kan? Jadi suasana dipenuhi dengan berbagai spanduk orasi dan seruan yang, menggambarkan, keresahannya serta harapan mereka. Para peserta ini, bergantian menyampaikan, apa ya, pandangannya sementara
petugas keamanan berjaga untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. Waktu terus berjalan ya, dari menit ke menit suara, para pengunjuk rasa ini ya, menggema di lokasi aksi, perdebatan tuntutan dan pesan yang disampaikan, menjadi gambaran bagaimana masyarakat itu menggunakan ruang, demokrasi untuk didengar, seperti itu teman-teman ya. Setelah 3 jam berlangsung, aksi mulai memasuki tahap akhir ini. Perwakilan massa, apa ya, menyampaikan, penutup, kemudian para peserta ini, perlahan membubarkan diri dengan tertib. Peristiwa ini menjadi catatan bahwa di balik sebuah, demonstrasi, eee terdapat cerita tentang harapan, perjuangan dan keinginan untuk membawa perubahan, agar menjadi Indonesia Emas, seperti itulah tujuan mahasiswa ini ya. Karena tujuan mahasiswa ini jangan sampai terjadi, sejarah yang di mana di tahun 1997 ya, yang sangat menyedihkan ya, banyak rakyat yang menjadi korban, banyak rakyat yang hidupnya itu, apa ya, penuh dengan penderitaan ya, di tahun 1997 menjadi titik balik besar dalam sejarah ekonomi Asia, berawal dari krisis finansial Asia 1997 itu, yang bermula di Thailand. Gejolak ekonomi menyebar cepat ke berbagai negara Asia termasuk Indonesia, teman-teman ya. Pada saat itu, nilai mata uang itu banyak negara memahami tekanan di Indonesia, nilai rupiah Indonesia itu melemah, tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan harga barang meningkat, banyak perusahaan mengalami kesulitan, membayar utang dan sektor ekonomi mengalami tekanan barat, teman-teman. Jadi tujuan mahasiswa saat ini jangan sampai, apa ya, itu terulang lagi seperti itu. Jadi keterpurukan yang pernah dialami dalam catatan sejarah Indonesia 1997 itu jangan sampai terulang lagi, itulah yang dimaksud oleh mahasiswa. Jadi tolong ya para pemerintah itu, tolong kabulkan itu, tuntutan dari mahasiswa itu ya. Jadi tuntutan-tuntutan mahasiswa saya rasa itu benar ya, benar adanya. Fakta, tuntutan mahasiswa itu ingin, menjadikan Indonesia Indonesia Emas seperti yang dijanjikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang di mana Indonesia maju, Indonesia emas ya. Kalau soal di Kopdes Merah Putih ya, itu saya setuju banget karena apa, katanya itu yang dijual itu lebih murah daripada Indomaret kan seperti itu, saya setuju banget kalau itu ya. Tapi kalau soal kenaikan BBM itu Pak, BBM itu adalah sumber di mana kalau BBM naik, otomatis harga itu naik Pak. Baik sayur, tahu apa, itu naik, naik semua jadinya. Jadi gimana cara rakyat mengelola sebagai kuliner, atau itu kan makanan pokok Indonesia ya. Kalau BBM-nya naik, semuanya naik, Pak. Sedangkan buruh macul di kampung itu murah. Di kampung saya itu banyak orang yang mencari kulit pisang ya, lalu dijemur, Pak, 1 minggu baru kering, itu baru dijadikan tampar. Harganya 1 kilo itu 3.500 Pak. 1 minggu cuma dapat 10 kilo, bayangkan berapa itu uangnya. Cuma 35.000 1 minggu, itu untuk bertahan hidup. Ya, jadi kehidupan di desa itu Bapak harus tahu seperti apa rakyat jelata itu ya. Jadi tolong, jadi benar ini mahasiswa kabulkan permintaan mahasiswa itu. Mahasiswa itu, tuntutannya itu bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk memperjuangkan rakyat Indonesia agar maju, jadilah Indonesia emas. Indonesia itu kaya sebenarnya, tapi banyak pencurinya, kan seperti itu. Jadi kalau Bapak Presiden itu memang ya tegas, saya akui tegas ya, di mana korupsi-korupsi itu dibasmi ya. Jadi nggak ada yang tersisa ya. Jadi nggak pandang bulu, maksud saya kan gitu, Pak Presiden nggak pandang
mau itu sahabat, mau keluarga, kalau, mencuri hak rakyat langsung dibasmi, itu saya cap jempol. Bapak Presiden Prabowo ini dalam sejarah ini baru Bapak Presiden Prabowo yang betul-betul menumpas kejahatan rakyat, menumpas maling-maling rakyat. Bagus. Jadi belum ada presiden ya yang bisa menumpas, korupsi selain Bapak Prabowo, itu saya akui. Nah, tapi soal BBM itu tolong Pak, itu nggak bagus ya kan, nggak bagus, tolong menteri-menterinya, eee, untuk apa ya, untuk menjaga kesejahteraan rakyat itu tergantung pada ekonomi, Pak, ya, bukan tergantung kepada Bapak Menteri. Eee tolonglah Bapak Menteri perbaikilah ekonomi Indonesia ini ya. Saya rasa Bapak Menteri ini, saya rasa orang yang bijak ya, yang dipilih Bapak Presiden itu menteri-menteri yang gentleman, menteri-menteri yang sejati ya kan. Nah, makanya Bapak Prabowo itu orangnya tegas, baik menteri korupsi, sikat, ya kan? Nah, itu bagus, Pak. Nih lihat nih di layar nih, demonstran-demonstran ini sudah mau mengarah ke mana ini, bahkan banyak aparat yang saling kejar nih ya, teman-teman ya. Coba kita lihat sama-sama, perkembangan demonstrasi saat ini yang terjadi ya. Ini saya pantau melalui kamera drone, baik kamera yang direkam oleh reporter Jejak Krim ya. Jadi inilah yang terjadi di lapangan saat ini. Jadi semoga mahasiswa ini tidak melakukan, anarkis ya, dan juga aparat juga ya, jangan sampai melakukan anarkis ya. Itu sama-sama manusia, Pak, ya, cuman beda baju itu aja, beda gelar, beda seragam. Baik yang oknum-oknum pengamanan itu ya, tolong hargai rakyat ya, jangan sampai terulang lagi kejadian yang dulu ya, yang di mana ada ojol yang terlindas itu ya, tolong. Nah, oke, itulah teman-teman ya, yang terjadi di lapangan saat ini. Jadi Indonesia itu jangan sampai kembali ke sejarah yang pernah terjadi di tahun 1997. Kalau ini tuntutan tidak dikabulkan, kalau sampai rakyat itu turun semua ke jalan ya, bisa-bisa pemerintah perang dengan rakyatnya sendiri. Tolong ya, tolong jangan sampai rakyat, perang melawan pemerintah ya. Kalau sampai rakyat perang melawan pemerintah, bubar Indonesia, bubar ya. Tolong. Jadi Bapak Presiden itu saya akui tegas memang tegas Bapak Presiden, tapi tolong Pak, kalau soal harga BBM itu tolonglah jangan dinaikkan. Kalau bisa buruh itu loh Pak, buruh kerja itu tolong dinaikkan, ayo, tolong dinaikkan gitu Pak, biar rakyat itu makmur gitu ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu perjumpaan, bersama Jejak Krim ya. Insyaallah di lain waktu kita akan berjumpa lagi hanya di channel Jejak Krim di waktu yang beda, tentunya di video yang lebih viral lagi. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.